Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan tiga gaya. Dan untuk menyelesaikan masalah kesetimbangan tiga gaya dalam fisika, kita bisa menggunakan aturan sinus. Itu adalah milik matematika, tapi kita akan belajar sedikit untuk menyelesaikan soal yang ini. Jadi ini misalnya ada beban yang digantung, ya, bebannya itu 20 kg beratnya, digantung dengan dua tali, satu talinya diikat di atap, satu talinya diikat di tembok. Ya, tegangan tali untuk tali yang diikat di tembok adalah P, dan sudut yang diketahui hanya sudut yang dibentuk antara atap dan tali yang diikatkan di atap, yaitu sebesar 45 derajat. Misal yang ditanyakan adalah tegangan tali P-nya berapa? Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ada tiga gaya yang bekerja. Gaya yang pertama adalah tegangan tali yang diikat di atap, gaya yang kedua adalah tegangan tali yang diikat di tembok, dan gaya yang ketiga adalah tegangan tali yang diikat di beban. Untuk penerapan aturan sinus dalam fisika, ya, jadi misalnya ada tiga gaya yang ditarik ke arah berlawanan berasal dari satu tumpuan yang sama. Misal saya beri nama ini gaya A, ini gaya B, ini gaya C, dan membentuk sudut seperti ini. Misal saya beri nama sudutnya, ini sudut alfa, ini sudut gamma, ini sudut beta, ya. Penamaannya bebas, ini hanya contoh misalnya gitu. Ini maka akan berlaku persamaan C dibagi sin sudut yang dibelakanginya, ya. Jadi kalau C-nya ini, maka sudutnya adalah sudut gamma, itu sama dengan A dibagi sudut sin sudut beta, sama dengan B dibagi sin sudut alfa. Nah, akan berlaku persamaan seperti ini, teman-teman. Ini yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal yang ada di sana. Nah, sekarang untuk kita bisa analisis, ya. Jadi ini tuh salah satu gayanya seperti yang B, ya, ke arah bawah. Dan gaya kalau ke arah bawah itu disebutnya W, biasanya secara umum. Gaya berat itu dikata weight, berat. Gaya berat itu rumusnya massa dikali percepatan gravitasi. Ini yang diketahui adalah masanya, karena satuannya kilogram, 20 kg. Jadi kita bisa tulis masanya 20, percepatan gravitasinya anggap aja 10, kalau di soal tidak diketahui. Kalau misalnya diketahui 9,8, ya dimasukkan 9,8. Ya, maka hasilnya adalah 200 Newton untuk gaya yang ke arah bawah. Untuk gaya satunya adalah yang ini, ya, yang ditanyakan. Gaya yang ini yang kita cari. Maka ini kita bisa lihat di sini sebetulnya ada sudut yang dibelakangi oleh gaya pertama, yaitu sudut yang ini. Maka nanti akan kita cari berapa besarnya dia. Anggaplah ini namanya sudut alfa, ya, biar sama dengan yang di sini namanya. Tapi bebas, ya, kalau teman-teman menamainya dengan nama lain itu it's okay. Untuk gaya yang kedua yang P, sudutnya berarti yang ini, ya. Kita kasih nama sudut gamma misalnya. Nah, sekarang untuk cari sudutnya berapa, kita perlu bantuan sumbu kartesian nih. Jadi kita tarik aja di sini garis bantu, ya, X dan Y begitu. Nah, di sini kelihatan kan sudut yang atas ini 45, maka yang ada di sini, di seberang sini, ini juga pasti 45 derajat kan. Kalau ini 45, nah ini siku-siku. Jadi yang bawah ini udah pasti 90. Maka sudut gamma itu adalah 45 ditambah 90, ya kan. Untuk ini juga 45 pastinya, karena kan ini siku-siku. Kalau sebelah sini 45, sebelah sini pasti 45, jadi totalnya 90. Nah, yang ini siku-siku. Jadi sudut alfanya sama 45 ditambah 90. Nah, ini mulai kelihatan, ya, mulai ke gambar, ya. Jadi untuk menyelesaikan soal yang di sana, kita bisa tuliskan W dibagi sin 90 tambah 45. Sin 90 ditambah 45 derajat. Ya, sama dengan P, ya, dibagi sin 45 plus 90 juga. P dibagi sin 45 plus 90. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, langsung tanyakan ke kolom komentar, ya. Nah, ini berarti W dibagi sin 135, ya. Yang ini juga P dibagi sin 135 derajat. Nah, kalau misalnya nggak hafal sin cos pakai kalkulator, tapi sebaiknya hafal, ya. Jadi kalau di
kuadran 1 ada di sini ya. Kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di kuadran 1 itu ada sudut istimewa yaitu 0 ya, 30, 45, 60 sama 90. Itu harus hafal ya teman-teman. Jadi sin cos 0 berapa, sin 30 berapa, 45, 60, 90 berapa. Ini harus hafal semuanya. Ini aja yang dihafal. Kuadran 1 aja yang dihafal cukup. Untuk selanjutnya kuadran 2 nanti ada caranya. Jadi kalau sebelah sini ini sudut 180, ini sudut 270. Kalau 135 itu kan lewat dari 90 ya, lebih dari 90, dia ada di kuadran 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa sin 135 itu sama dengan sin 180 dikurangi 135, karena dia ada di kuadran 2 kan. Jadi sama dengan sin 45. Nah, jadi sin 135 itu sama dengan sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi ini harus dihafalin ya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Ya, saya tulis deh. Jadi kalau sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Ya, kalau cos kebalikannya. Kalau cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Ya, dicatat ya. Terus sampai sini ya udah langsung ditulis di sini W-nya, kita masukkan langsung 200 ya. Sin 135-nya W-nya 200. Sebentar. W-nya 200, sin 135-nya setengah akar 2, P-nya dicari, ditanyakan sin 135 sama setengah akar 2. Sampai sini tinggal dikalikan silang. Nah, ini udah kebaca ya, dikalikan silang. Jadi 200-nya dikali setengah akar 2 sama dengan P-nya dikali setengah akar 2. Ya, dikalikan silang begini ya. Ini sebelah kiri punya setengah akar 2, sebelah kanan punya setengah akar 2, langsung coret aja gak usah pusing. Maka P-nya sama dengan 200 Newton. Nah, gampang ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Sering-sering latihan soal biar makin paham tentang cara penyelesaian soal yang seperti ini, yang ada 3 gaya dan membuat kondisinya seimbang. Seimbang itu berarti tidak bergerak, seperti dilihat pada soal ini kan sudah seimbang ya, sistemnya tidak bergerak gitu. Itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.